Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, Pastor Prince tadi sampaikan, kita lanjutkan dari masuk dan menduduki negeri. Ya, jadi intinya kita nggak perlu berlambat-lambat atau bermalas-malas, ya, bahasa yang lebih ininya untuk masuk, karena setiap kita bisa melangkah masuk. Ya, nah kita akan belajar lebih lagi, ya, untuk possess the land, untuk menduduki negeri. Karena Tuhan keluarkan kita dari Mesir atau dunia ini untuk dimasukkan ke dalam tempat perhentian Tuhan. Dan ini jangan sampai kita tidak masuk rest Tuhan, ya, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Jadi target Tuhan adalah tempat perhentian, dan kita duduki semua. Exit good land disebutnya, ya, tanah yang luar biasa baiknya. Pengintai bilang ini exit good land. Ya, Kaleb Yosua khususnya. Ya, pengintai yang dua yang melihat bahwa mereka masuk dan menduduki negeri, itu exit good land. Ya, kita memiliki Alkitab, kita disebutnya good book, ya, artinya kabar baik, ya, buku yang baik. Itu nanti kita lihat nanti, termasuk city of book, ya, kota seperti kota nih isinya, kita bisa masuk dan menduduki semua. Gospel, kabar baik. Amin. Ya, kita mulai. Jadi kita nggak perlu khawatir, ya, kita menduduki apa yang kita sudah wariskan sebenarnya. Kita mulai dari Lukas 12 ayat 27. Ya, perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Nah, Pastor tadi sampaikan start dari bunga bakung, ya. Bunga bakung itu bunga rumput, ya, tapi Tuhan yang dandani. Artinya gini, kalau bunga warnanya berwarna, ya, bunga bakung, bunga lili, kan, itu bunganya bisa warna macam-macam, itu dari dalam. Nah, dan itu gambarannya adalah tentang kalau Salomo itu kan dari luar, ya, dia raja yang besar, dia pakai pakaian yang indah, pakaian kerajaan. Ya, karena ini kan kalau kita lihat atasnya, kenapa kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai gitu. Salomo aja yang pakaiannya pakaian raja nggak seindah, ya, bunga, salah satu bunga itu. Nah, berarti dari dalam, saudara. Sama-sama katakan dari dalam, ya. Kita selesaikan dulu ayat 28 nih. Jadi jika rumput di ladang yang pada hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, artinya udah kering, cuman hidup sehari. Demikian didandani Allah, ya, didandani Bapa kita. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Masalahnya cuman kurang percaya. Nah, tadi kan tidak menenun, tidak bekerja, tidak toil, tidak meminta, tidak pusing gitu, ya, spinning. Ya, kalau pastor bilang otaknya muter terus, enggak, saudara, ya, didandani. Artinya gini, saudara, ya, kita memiliki tubuh yang berkualitas. Karena tadi kan sekali lagi, ya, kalau Tuhan kasih contoh bunga, berarti dia dari dalam didandaninya. Kalau dia bunga, rumput itu berbunga, berarti dia sehat, baik, didandani. Sama-sama katakan, saya didandani. Kalau saudara didandani, nggak ada anggota tubuh saudara yang sakit, yang lemah, yang kurang. Nggak ada, saudara. Saudara lihat aja. Kalau saudara lihat, ih, kok kulit saya kurang bagus, ya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Saya memiliki kulit Kristus misalnya. Mata Kristus, saya selalu bilang juga, kan. Jantung Kristus. Kenapa? Karena kita dari dalam. Ya, karena kita lebih daripada bunga atau disebutnya tuh rumput di ladang. Yang sekarang ada, besok kering. Dibuang ke api, artinya dibakar. Didandani oleh Bapa. Jadi dibuat ekstrim tuh. Apalagi kamu, gitu kan, kira-kira gitu. Nah, demikian juga tentang kehidupan, kan. Jadi saya sebutnya ini tubuh berkualitas Yesus. Didandani seperti Yesus. Juga di dalam Lukas 12 ayat 24-25-nya, jadi maju ke atas, ya. Perhatikan burung-burung gagak, ya, disebutnya malah burung-burung gagak di Lukas. Ya, di Matius burung, ya, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang,
atau lumbung, ya, nggak nabur, nggak nuai, jadi nggak kerja dia, nggak ngumpulin lagi. Makanya kan kalau dibilang ada dua burung di dahan, yang satu bilang, kenapa itu manusia mukanya khawatir semua? Yang burung yang satunya bilang, oh mereka nggak punya bapak seperti kita. Kata burung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Ya, di surat yang lain dikatakan tidak. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ya, burung gagak. Bagi orang Israel burung gagak itu termasuk udah burung nggak kosher ya, burung jelek gitu ya. Bahkan gambaran gagak itu gambaran iblis ya. Diberi makan sama bapak, dibilang burung ya. Sekarang kita lihatnya burung. Nggak nabur lagi, nggak kerja, nggak nuai lagi. Jadi saudara, Tuhan mau kita tidak khawatir. Apa yang kita, ini kan tentang makanan kan, makanan dan minuman. Nggak khawatir apa yang kita makan, kita minum. Artinya apa? Bukankah hidup itu lebih penting kan dibilangnya kan? Hidup itu lebih penting. Ya, hidup dibandingkan makanan dan minuman. Artinya apa? Kita memiliki hidup berkualitas. Makanan minuman di bawahnya pasti disediakan. Kita memiliki tubuh berkualitas Yesus. Ya pakaian yang kita pakai ini disediakan pasti. Nah makanya ayat 25-nya sampai jelas ya. Dibilang siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu ya segini ya, dari ujung ini sampai siku kita nih, segini ya. Nah, sehasta, selangkah tuh. Kalau orang langkah kira-kira segini, ya mungkin setengah meter lebih, ya 60 cm mungkin ya. Nah, Pastor tadi bilang gini, ada nggak orang khawatir itu bisa tambah tinggi gitu katanya. Maksudnya kan kalau ini tambah panjang, tambah tinggi, menambah sehasta aja langkah hidupnya. Nggak ada. Ya, nggak bisa lebih tinggi ya, satu hasta saja nggak mungkin. Nah saudara bisa lihat ya, Tuhan itu meyakinkan kita nggak perlu spinning, nggak perlu otaknya muter terus khawatir. Let God ya, let go and let God take over. Kita bisa lempar, kita bisa Tuhan serahkan kepada Tuhan, ambil alih. Ya, jadi semua ketakutan, Pastor sampaikan terus ya tentang going old ya, tambah tua, tambah ini. Orang ini nanti kita akan dalami. Ya orang dunia ini, sistem dunia, natural dunia, tambah tua, tambah lemah, begitu kan? Tambah banyak penyakit. Ya ada dokter, suatu kali ketemu dokter bilang gini, aduh udah tua nih katanya. Dia ngomong sendiri gitu ya. Teman-teman pada datang. Saya pikir reuni saudara. Saya bilang teman-teman dokter datang pada reuni. Oh bukan, teman-teman penyakit katanya gitu. Nah itu udah jadi dokter yang ngomong ya. Atau takut kehilangan someone ya, orang. Takut miskin, takut penyakit menular, takut kurang hilang uang, nggak punya uang. Ya, dan orang dibunuh oleh kekhawatirannya, ketakutannya. Nah, sekali lagi ya, saya punya Bapak yang baik gitu. Nanti kita akan renungkan Tuhan, Bapak yang baik, yang luar biasa baik. Dan target Tuhan untuk kita adalah Kanaan. Untuk dalam konteks tadi yang kita baca, tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Sama-sama katakan tubuh berkualitas. Jadi saudara jangan harapkan sakit, penyakit, lemah, pikun, Alzheimer, di kursi roda, pakai tungkat, nggak, jangan. Ya, jangan sama sekali. Ya, karena tubuh berkualitas Yesus. Sebagaimana Yesus di sorga, demikian saya di bumi. Makin banyak umur, bukan makin lemah, nanti kita lihat ya. Dan hidup berkualitas. Hidup itu bicara makanan, minuman. Saudara bukan makin kelaparan, miskin, terpuruk, terus meminta-minta roti, nggak mungkin saudara. Kita punya Bapak dan kita
punya bapak yang memiliki surga, yang rumahnya jagat raya ini, ya, langit di atas langit, bumi dengan segala isinya punya dia semua. Jadi itu bapak kita. Apa yang bapak punya kita punya, Yesus punya ya kita punya. Amin. Itu perkataan itu bukan kesombongan, saudara. Tapi karena kita percaya dan kita memiliki backup surga artinya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir kan tadi kau diterusin. Apakah dengan kekhawatiran kita menambah sehasta saja, selangkah aja jalan hidup kita? Enggak. Nah, karena itu Tuhan bilang duduki dong, duduki nih. Ya, jadi tadi kalau kita bicara the land, ya tadi adalah semua janji-janjinya Tuhan Alkitab kita. Ya. Jadi digambarkan gini. Kalau orang Singapura tadi bilang, ya kita juga sama lah. Kalau kita dapat beli barang terus dapat hadiah kan, dapat gift gitu. Terus sampai rumah, oh kok giftnya lupa. Nah, kalau orang Singapura dia bilang balik lagi tuh ke toko tuh. Mana giftnya? Mungkin cuma gantungan kunci atau payung, tetap diminta, diposes. Ya, kalau dia bilang beli tiket di bioskop, udah beli dengan tempat tertentu, kalau didudukin orang, kita tetap bilang, Pak, ini tempat duduk saya. Nah, apalagi kalau kita nggak poses, iblis ambil gitu. Dari 3 minggu lalu kita belajar juga dari pastor bilang begitu. Jadi saya mengambil keputusan suatu waktu. Saya bilang gini, Tuhan, semua karyamu di kayu salib, yang saya ngerti sekarang, yang saya belum ngerti, saya terima semua, Tuhan. Saya ambil semua. Gitu. Ya, jadi seolah-olah kita nih memiliki appetite, ya, kalau appetite lebih bagus ya, nafsu makan gitu, untuk makan semua. Dan itu semakin kita ambil, semakin kuat Yesus katanya ya. Tapi Yesus sudah maha kuat. Seperti begitu ya, seperti rasa lapar. Ya, bagi kita rasa lapar itu semakin disingkapkan nantinya. Ya, saudara akan dipuaskan. Amin. Ya, jadi kalau kita hidup juga, kalau kita di tubuh segala macam, kembali ke manualnya, manual pabrik. Kalau barang kita bisa rusak, kita lihat manualnya. Ya, manual pabriknya itu adalah firman Tuhan. Jadi kita nggak perlu hidup trial and error, saudara. Coba-coba. Banyak orang kan kesaksian pengalaman yang buruk karena dia coba-coba. Ya, apalagi kalau wah saya dulu coba-coba narkoba gitu. Orang pikir itu apa ya? Lucu-lucuan gitu, atau ya memang dia udah tahu juga merusak hidupnya ya. Nah, kita enggak, kita memiliki apa yang Tuhan bilang masuk. Nah, kita perlu apa sih untuk go in and possess the land? Nah, kita belajar dari si Yosua ya. Kita lihat lagi Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Nah, ini wisdom. Sama-sama katakan wisdom, hikmat. Ya, penuh dengan roh hikmat. Jadi ini permintaan nomor 1 kita. Hikmat dan favor. Saudara setiap hari minta hikmat dan pengertian. Juga perlindungan. Sama-sama katakan hikmat, pewahyuan ya, pengertian atau hikmat dan pewahyuan tuh ya, dan kemurahan dan perlindungan. Itu makanya kita belajar di Jumat kan, doa perlindungan. Ya, kita berkatakan aja, saya duduk in the secret place of the Lord Most High misalnya. Hikmat dan wahyu saya minta. Favor saya minta. Amin. Ya, karena Yesus itu bertumbuh hikmatnya dan favornya. Nah, itu yang diingatkan di gereja kita juga terus ya. Dan Musa meletakkan tangannya ke atasnya. Nah, ini impartasi pengurapan ya oleh pemimpinnya Musa, berikan power ya. Sebab itu Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, ini yang impartasi power diberikan, tapi dia penuh dengan roh kebijaksanaan, roh hikmat. Saudara, nanti kita lihat juga ya, kita di dalam kita ada roh kudus, roh hikmat.
ya, guidance, penuh tuntunan. Itu nggak bisa dunia berikan, saudara. Bagaimana kita itu memiliki kehidupan kualitas Yesus, tubuh berkualitas Yesus. Amin. Ya, karena 1 Korintus 1 ayat 30 diingatkan lagi juga kan, Kristus adalah hikmat buat saya. Katakan, Kristus adalah hikmat. Ya, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, ya, kita ada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Kristus Yesus ada hikmat kita. Ya, Yesus membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Dalam bahasa Inggrisnya, Kristus itu kebenaran, kekudusan, dan our sanctification, tuh ya. Jadi, but of Him are ye, kita in Christ Jesus, who of God is made unto us, dibuat bagi kita hikmat. Sama-sama karena hikmat. Kristus ada hikmat saya. Katakan. Kebenaran. Tuh. Ya, jadi bukan hanya membenarkan, tapi Kristus adalah kebenaran saya. Saya memiliki kebenaran Kristus. Sanctification. Kekudusan. Ya, jadi kalau orang yang hidupnya masih gagal, salah, masuk comberan lagi, Kristus kekudusan saya. Dan penebusan, redemption. Bukan hanya menebus, tapi Dia penebusan saya. Amin. Ya, hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Renungkan. Ya, dan kebenaran itu benar-benar memerdekakan kita. Amin. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ya, jadi bukan hukum Taurat kebenaran itu, tapi kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Ya, kebenaran Kristus tadi. Kristus itu hikmat kita, kebenaran kita, kebenaran hadiah yang memerdekakan saudara. Saudara mau kenapa kita mesti buang, ya, Kanaan itu, kebenaran itu. Makanya kita ngomong kebenaran aja udah gitu. Berdiri teguh aja. Nggak usah lihat kata orang. Ya, kadang-kadang kita sampaikan kebenaran sama orang oh nggak bisa. Mana bisa sih Pak Melki? Orang di mana-mana juga mati. Orang di mana-mana juga jadi tua, pasti lemah. Capek dengernya begitu, saudara. Karena apa? Karena kita tahu kebenarannya. Nanti kita terusin ya. Jadi selanjutnya bagaimana kita duduki? Nah, kita lihat belajar dari Yosua ya, Yosua 1 ayat 2 sampai 3. Hambaku Musa telah mati. Nah, kan lanjutnya tadi kan udah terakhir di Ulangan 34 tadi ayat 9 ayat terakhirnya. Terus langsung ke Yosua 1 kan? Karena itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Prepare, siap, seberangi, maju. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Terusin, lihat dulu ya ayat 3-nya. Gimana maju? Ya, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Cuman injak, saudara. Sorry. Ya, bahasa Ibrani-nya darak, injak. Waktu sudah injak, saudara poses. Ya, nanti kita akan lihat kenapa pakai injak, kenapa pakai kaki. Kenapa dari awal orang Israel dikeluarin, kakinya tetap kuat. Ya, saudara perhatikan, biarlah pewayan ini meresap dalam kehidupan saudara. Saudara sampai umur berapapun, saudara tetap jalan, tetap berlari bahkan. Beneran. Ya, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Kenapa? Karena Tuhan itu mau kita maju menduduki. Ya. Telapak kakimu, garis bawahi aja ya. Ingat. Nanti kita lihat ya, bahwa kaki kita tuh melangkah. Ya, bukan lemah, apalagi di tempat tidur. Bagaimana kita poses? Kalau pakai bahasa Roma 4 itu memiliki bumi gitu, mewarisi bumi. Pastor selalu bilang, nggak mungkin orang mewarisi bumi terus tergeletak di tempat tidur gitu, nggak bisa jalan, nggak mungkin.
Logika dasar aja. Nah, walaupun udah disampaikan di Yosua 1 nih, kemudian 7 tahun berlalu katanya. Tetap ada 7 suku yang belum menduduki. Ya kita nggak buka ayatnya, tapi udah percaya aja. Kemudian Yosua kirim 3 orang dia, cuman suruh walk, ya, berjalan through the pergi melalui land yang bagian mereka, karena setiap suku tuh punya wilayah masing-masing. Nah, ini seperti kita memiliki Kanaan, janji se-Alkitab ini. Semua janji se-Alkitab ini dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya adalah milik saudara, sudah dibayar oleh Yesus. Sama-sama Kanaan sudah milik kita. Ini exit good land. Ya, good book, gospel. Nah, makanya untuk kita mendudukinya, tadi kita bilang kan, minta Tuhan wisdom, spirit of wisdom. Ya, setiap hari. Favor, setiap hari. Protection, setiap hari. Ya, kita claim exit good land. Amin. Nah, jadi kemudian gimana possess the land-nya? Lanjut lagi ya, Yosua 1 ayat 8. Tadi dibilang, injak, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Torah ya, ini maksudnya Torah itu waktu itu Yosua cuma punya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, kitab Musa. Torah. Ya, jangan lupa memperkatakan. Jadi kita ketika perkatakan, seperti Kaleb misalnya perkatakan, ingat nggak dulu Musa janji saya Hebron, Kiryat Arba. Banyak raksasanya loh. Justru rumahnya raksasa besar, sumurnya raksasa banyak airnya, kebunnya raksasa buahnya gede-gede, buah raksasa. Dia mendapat bawah yang lebih besar. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Itu yang kita renungkan ketika kita terima hikmat dari Alkitab ini, firman ini. Itu yang kita renungkan. Ya bahkan hari-hari ini saya pikir begini ya. Kalau belum terjadi bukannya tambah lemah saudara, tambah kuat mestinya. Jadi kalau belum terjadi pun, coba bayangin, renungin seperti Kaleb. Kaleb itu kan mestinya 40 hari masuk langsung tanah perjanjian ini. Karena apa? Karena dia percaya kan. Tapi 10 pengintai dan orang Israel nggak mau percaya. Makanya 40 hari mengintai jadi 40 tahun keliling di padang belantara. Sekarang saudara, Kaleb harus ikut keliling di padang belantara. Saya ngebayangin gini, bisa lemah juga ya si Kaleb. Misalnya dia baru putar-putar nih, setahun, 2 tahun, udah 5 tahun. Kaleb katanya, mana tanah berlimpah susu dan madu, masuk menduduki negeri. Ah, buktinya lu juga sama gua keliling-keliling di padang gurun. Kaleb jawab apa? Kaleb makan itu mana tiap hari. Dia terus ingat janji Tuhan, saya akan menduduki Kanaan. Masuk dan menduduki Kanaan. Saya terima warisan saya. Coba bayangin, 10 tahun, 15 tahun. Kemudian 20 tahun. Dia udah semakin tua kan? Mana Kaleb? Ya kan? Udah 20 tahun nih. Tapi gue pikir-pikir, gue lihat-lihat, tambah sehat ya, tambah kuat. 25 tahun, 30 tahun. Bayangin. Teman-temannya udah mati semua itu. Kenapa dia tetap tidak lepas pengharapannya? Dia makan itu mana tiap hari. Dia lihat kakinya nggak bengkak, ya kan? Tubuhnya nggak menjadi lemah. Sampai 40-45 tahun dia masuk baru menduduki warisan dia sendiri. Hebron, Kiryat Arba. Arba bapaknya orang enak, raksasa-raksasa. Dia spesial minta yang di gunung. Aku masih sama kuat 45 tahun yang lalu. Kekuatanku masih sama 85 tahun di hari ini, dia bilang kan.
masih sama. Artinya apa? Penuhannya stop. Kelemahannya nggak ada. Saudara jangan bilang, nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya nggak terjadi. Sama orang Kristen banyak nggak terjadi. Kenapa? Dia belum apa bilang udah nggak mungkin. Atau dilepas tadi. Mestinya semakin kuat seperti Kaleb. Itu yang saya pahami. Kenapa? Tadi kan, jangan lupa terus memperkatakan. Karena kalau case-nya orang Israel jelas lupa. Orang Tuhan baru mereka lepasin menyeberangi laut Teberau. Baru sampai itu ketika di Mara nggak ada air aja mereka bilang pulang lagi deh ke Mesir. Mereka lihat 10 tulah. Udah ketemu laut Teberau. Musa nggak ada kuburan di Mesir katanya. Ketika mereka makan, mereka bilang makanan apaan ini? Mana? Nggak enak. Ya, firman dibilang nggak enak nih. Mana itu roti surga. Roti surga. Yang saya baca di Alkitab saya, makanya harus jelas saudara. Itu roti surga, roti malaikat saudara. Saudara beli roti apa? Bretok aja saudara bilang udah enak nih, baru fresh. Itu buatan manusia saudara, ini malaikat yang bikin. Diolesi butter dan madu dari gunung batu. Itu yang saya baca di Alkitab. Luar biasa enaknya sebenarnya. Tapi ketika orang bilang, apaan tuh? Kasih karunia, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Gak demen gue dengernya. Bagi dia gak enak. Itu yang anehnya. Ketika orang bilang, ya, Pak Melki jangan sebut-sebut lagi deh kasih karunia. Bilang aja kasih. Ya kasih gak salah, Allah ada kasih. Kasih karunia itu artinya apa? Cuma-cuma diberikan kepada saudara. Kebenaran hadiah. Saya mau menerima kelimpahan kasih karunia. Nggak malu. Saya nikmati. Saudara dan saya juga semua. Kita belajar. Ya walaupun diejek. Emangnya Kaleb nggak diejek itu? Baca aja bilangan 13, bilangan 14. Sampai mau dirajam sama batu. Bukan diledek lagi. Mau dibunuh gara-gara dia ngomong kebaikan Tuhan. Jadi gimana saudara? Ya, jangan lupa memperkatakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya masuk menduduki Tuhan. Kalau target Tuhan adalah Kanaan, tempat perhentian Tuhan, itulah target saya juga. Kalau Tuhan tujuanmu datang supaya saya beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan, itulah saya terima. Nggak pakai koma-koma, nggak pakai tapi-tapi, saudara. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, ya. Tadi kan kita baca tubuh nggak bakung, yang nggak menenun, nggak memintal, nggak toil, nggak bekerja, nggak memintal, nggak spinning, didandani sama Tuhan lebih daripada Salomo. Amin Tuhan. Salomo loh Melki. Iya. Kalau menurut saya, saudara pilih misalnya, saudara dikasih baju Hermes atau merek apa gitu yang termahal. 1M, tapi dalamnya ada kusta, tubuhnya sakit, ada cacat, ada penyakit jantung, penyakit apa. Ada saudara kasih baju biasa nih seperti ini, tapi tubuhnya kuat. Pilih mana? Sehat. Saya pilih kesehatan. Tubuh berkualitas. Tapi baju juga dikasih saudara, jangan takut. Hidup juga seperti itu. Terus gimana dong caranya saya mendapat? Tuhan cuma bilang jangan khawatir. Karena khawatir itu kontradiksi dengan percaya. Kalau khawatir ya nggak percaya maksud saya. Pikir-pikir, renung-renung, aduh khawatir zaman sekarang begini. Keadaan ekonomi begini, aduh nanti bisa makan nggak? Nanti begini nggak? Daripada ngerenungin itu, ngerenungin firman. Ya merenungkan. Tadi dia bilang renungkan firman itu siang dan malam. Renungin aja gini. Iya ya. Kalau saya bapak di dunia yang jahat aja, kasih makan anaknya loh. Kasih yang terbaik anaknya. Apalagi saya punya bapak di surga. Saya tinggal minta doang kok. Orang Israel juga sebenarnya tinggal minta doang. Tuhan di padang gurun nih haus. Minta air dong. Dikasih air. Orang air dari batu karangnya aja ngikut mereka. Tiap hari mereka lihat tuh batu karang yang keluar air. Ayatnya bilang begitu.
Jadi nggak ada poinnya, saudara. Bersungut-sungut, malah bukan hanya nggak ada poinnya, itu yang merusak kekristenan. Makanya dibilang kamu akan prosper tuh, prosperity, berhasil dan beruntung tadi kalau kita baca tadi Yosua 1 ayat 8. Ya, perjalananmu akan prosper tuh, berhasil. Sama-sama kan prosper. Ya, prosper itu bukan hanya soal uang, tapi makmur. Ya, berhasil. Apa aja dikerjakan berhasil. Beruntung. Good success. Beruntung tuh bahasa Inggrisnya. Good result. Hasilnya ada. Belum Pak, saya kalau kerja masih gagal-gagal aja. Sudah berdiri teguh aja. Sama tuh sama kesehatan. Kalau saya lihat. Ya. Karena kita berhadapan sama mulut-mulut banyak orang. Oh nggak bisa Pak Melki. Hah? Mau lari maraton? Nggak bisa. Udah umur berapa? Nggak bisa. Saya nggak melihat nggak bisanya. Saya lihat saya memiliki kaki Kristus. Ya, kaki Kristus ayatnya bilang ini, seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit. Kuat-kuat. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ayat. Renungin aja. Renunginnya di mana? Lagi larinya renungin. Oh saya nggak mau lari Pak, mau jalan aja. Jalan. Karena tinggal walk, tinggal melangkah. Go in and possess the land. Tiap langkah saudara, misalnya saudara bilang, mana ada kan tadi saya juga ketemu orang. Udah, Pak Melki umur berapa? 61. Wah, maraton ya? Iya. Saya sih udah 72 sih katanya. Nih kaki udah lemah, makanya dokter suruh ya turunin berat badan. Ya nggak apa-apa sih turunin berat badan, nggak boleh gemuk-gemuk semua segini. Oke. Tapi dia bilang kaki saya suatu ketika tidur bangun lemes, bangun lagi jatuh lagi lemes. Makanya saya bilang jalan. Tiap jalan katakan setiap tempat yang saya injak menjadi milik saya. Nah itu praktek namanya. Workout, praktek. Nanti kita akan baca ayatnya. Jadi praktek the salvation, keselamatan itu kita praktek. Itu melangkah, itu possess, itu menduduki warisan kita kok. Gimana Kaleb bisa mewarisi Hebron umur 85 tahun kalau kakinya mesti pakai tungkat gitu atau lemah? Orang yang milihnya aja di atas gunung itu, Kiryat Arba. Renungkan saudara, berhasil dan beruntung. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Sama ya, delight, kesukaan. Saudara punya kok Alkitab saudara. Atau saudara punya itu, saudara dengerin rekaman. Ya. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Sama kan? Matter itu apa ya? Perkatakan under breath gitu. Mungkin pelan kita ngomong. I am righteous of God in the rest. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Kan ada ayatnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan. Benar-benar. Ya, Hagah tuh namanya bahasa Ibraninya kan. Matter. 24/7. Artinya tiap saat, tiap waktu. Nah, lanjut ya. Siang dan malam ayat 3. Ia seperti pohon. Nah, ini janji udah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bukan tumbuh sendiri, ditanam oleh Tuhan di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya pasti berbuah. Nggak dibilang gini, menghasilkan buah pada musimnya, tapi ya kalau umur udah 50, 60 nggak bisa. Nggak bilang gitu. Setiap musim berbuah, udah gitu aja. Dan kita lihat kalau udah berbuah, bahasanya Alkitab, susul menyusul, berbuahnya nggak bisa habis. Buahnya yang matang udah diambil, yang mentahnya udah tinggal tumbuh lagi aja. Kenapa? Yang tidak layu daunnya, evergreen. Nah, kalau udah bicara pohon, saudara yang suka nanam kan tahu kan. Kalau pohonnya, daunnya hijau, berarti pohonnya apa?
sehat. Tadi kayak seperti bunga tadi kan, bunga rumput. Kalau dia berbunga artinya apa? Sehat dari dalam. Tidak layu daunnya, artinya apa jadi berarti? Dipermudah juga, dimudahkan lagi. Nah saudara nih, ini sulit, ya. Artinya sulit gini. Sistem dunia itu nggak mengenal begitu, nggak mengenal tambah umur, tambah muda tuh nggak kenal. Natural nggak mengenal itu. Istilah itu nggak ada aja. Saudara mau tanya dokter mana, kecuali dokternya ibadahnya di New Creation atau di GCB ya. Nggak ada saudara. Dia selalu bilang gini, Om udah umur berapa? Pak udah umur berapa? Oh nggak bisa. Ini otot-otot kalau 1 hari aja nggak digini, merosot, mengecil, mengini, semuanya korosi semua bahasanya. Nah tuh firman tuh nggak bilang begitu. Saya, ya renungin dong. Saya seperti pohon. Pohon apa? Pohon korma 300 tahunan. Pohon aras di Libanon 2000 tahun bahkan. Ditanam oleh Tuhan. Di tepi aliran air. Aliran air apa? Firman, aliran air. Makan sari-sari makanan, pokoknya Yesus. Menyerap. Dibilang berbuah. Artinya apa? Sehat tuh pohon. Dibilang daunnya tetap hijau, evergreen. Artinya apa? Sehat tuh pohon. Panas terik ada. Di ayat yang lain kan dibilang apa? Kalau ayat 4-nya, dia nggak lihat. Kondisi-kondisi buruk dia nggak lihat. Kesadarannya apa? Kesadarannya Kristus. Dia nggak sadar katanya tuh. Kesadaran. Jadi kesadaran Melki apa? Ngimpi gitu. Ya, ngomong keadaan dunia buruk, bilang oh enggak, kita mah pasti baik-baik saja. Ngimpi gitu? Enggak. Kita warga negara surga, saudara. Backup kita surga. Gitu. Apa saja tuh. Kalau Tuhan bilang gini, apa saja Pak Melki itu apa saja. Whatever, apa saja, apapun, semua yang diperbuatnya prosper. Sama saudara. Jadi kuncinya, wah begitu ya. Masuk menduduki negeri. Jangan malas. Iya. Tapi saya kurang hikmat Pak. Baca tuh Amsal. Tadi Pastor Pin sampai contohin tuh. Ada orang ujian nilainya jelek aja terus. Kemudian dia doa sama Tuhan suruh baca Amsal. Renungkan katanya ayat tadi. Waktu dia kalau merenungkan dia bilang gini. Kalau merenungkan pasti kan mesti hafalin dulu. Atau minimal tahu kan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya mau merenungkan itu. Yang jelas saya hafal. Ya, kalau saya karena suka lari kan tadi sekali lagi pasti menghafalin apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Menantikan itu hope. Naik terbang. Jadi nggak usah takut tanjakan tuh gitu. Kalau ada orang bilang lari, aduh kalau tanjakan kaki lutut saya sakit, atau ankle saya sakit. Enggak. Naik terbang. Dengan kekuatan saya Praja Wali. Kalau kekuatan saya Praja, kekuatan siapa ya? Kekuatan Tuhan. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Saya renungin itu aja sampai tuh 42 kilo. Misalnya ya. Jadi apapun, saya sama-sama saya katakan, apapun prosper. Renungin itu, apapun prosper. Di dalam Yesus apapun prosper. Di dalam Yesus apapun prosper. Tuhan berjalan di depan saya. Gembala saya berjalan di depan saya. Apapun dia buka, pasti prosper. Nah, kita sekarang specified blessing of Asher. Ya, suku Asher. Kita sedang belajar kan? Suku Asher. 3 minggu lalu pastor bilang, suku Asher, lihat. Dia malas menduduki, tapi kita dari suku Asher ini, karena ini mengingatkan kita di akhir zaman, suku Asher. Ya, karena tempatnya itu memiliki yang terbaik, roti terbaik. Ya, saudara dengerin aja yang 3 minggu yang Pastor Prince. Nanti ada ya. Tapi kita langsung kita lompat. Kita udah nggak mau bermalas-malas seperti Asher. Ulangan 33, 24, 25. Ini nubuatan tentang Asher. Diulang lagi, nggak apa-apa ya. Tentang Asher, ia berkata. Jadi salah satu suku dari 12 suku namanya Asher. Diberkatilah Asher di antara suku-suku, dari antara anak-anak lelaki. Diberkatilah
semua kita di dalam Kristus. Ya, biarlah dia disukai oleh saudara-saudaranya. Begitu bagus ya. Jadi anak-anak juga bagus. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Nah, sekarang udah bicara kaki nih. Dia melangkah di dalam minyak, oil, urapan. Ya, itu kita pegang dulu. 25. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Bahasa Inggrisnya sandals. Sepatumu. Ya, kenapa jadi palang pintu? Mungkin ada terjemahan lain. Tapi dari besi, dari tembaga, ya, sandals, sepatunya. Ya, makanya iblis ditaruh di bawah kakinya. Makanya setiap tempat yang kamu injak menjadi milik pusakamu. Dan ini janji yang luar biasa selama umurmu, ya. Jadi selama your days, hari-harimu, kiranya kekuatanmu. Jadi kan orang bilang tadi, makin banyak umur, ya emang sih kalau dari bayi makin kuat katanya. Nanti ada wah lagi kuat-kuatnya nih umur 25, 26. Misalnya atlet kan, wah udah turun prestasinya, makin tua makin lemah sampai jadi kayak bayi lagi gitu, disuapin. Firman nggak bilang begitu. Hari lepas harimu kiranya kekuatanmu. Saudara, gini ya, ini kita ngomong belak-belakan. Saya kasih ayat ini sama atlet sama apa, diketawain juga. Kayak apa ya? Ini mah ngomongan di awang-awang lah, Pak Melki. Saya mau pegang. Kita mau pegang. Jangan biarkan iblis curi. Ya, dia burung tuh main curi aja, main ambil. Jadi saudara bisa bilang ini, renungin ayat ini. Tambah hari tambah kuat saya. Saya mau tambah hari tambah ganteng, Pak, tambah keren. Tambah hari tambah keren. Orang tambah kuat kok. Ya. Karena dunia sekali lagi tidak mengenal itu. Tambah hari tambah lemah, dia bilang. Nah, ternyata kita punya, memang kenapa kita tadi dengar sukacita Kristus ada kekuatan saya. Ya, kalau Tuhan bilang gini, Abraham, Sarah kan gak punya anak, tapi diberikan kekuatan baru. Ya, kekuatan baru itu renewed ya, kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, ini luar biasa, saudara. Nah, belajarnya gini. Tapi Pak, saya bangun, saya lagi lemah, Pak. Tetap bilang. Itu yang saya belajar hari ini. Kenapa saya pikir, kenapa ya, kok bisa kayak stagnan, lama gitu. Karena saya perlu belajar juga. Ketika kita lemah, kelihatannya nggak seperti firman ini terjadi, kita tetap ngomong. Dan ini sih pengalaman saya. Kadang-kadang betul sih, kita kadang-kadang kok saya sakit ya. Ini kan kayak tadi kan, saya lehernya lagi gitu. Nah, saya pakai gitu. Oh, tenggorokan saya 120% lebih kuat, lebih baik, lebih sehat. Gitu. Jadi semua kejadian itu nggak bisa menang dengan Yesus. Ya, kita sehat, kita kuat, vibrant, dia bilang tadi, Pastor Riga bilang. Kenapa? Hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi kalau kita balik, itu semangat itu broken spirit, dia bilang, yang patah. Kalau semangat saya, roh saya memiliki roh hikmat, roh kekuatan tadi, roh Kristus, ya tulang-tulangnya kering, saudara. Sebenarnya orang yang sakit itu tulang-tulangnya bengkok, kering, sarafnya kejepit, ntar aduh kaku-kaku gitu. Nih di New Creation Church tadi Pastor juga singgung soal Pastor Lian kan. Pastor Lian ternyata umurnya lebih banyak daripada Pastor Fit. Tuh lihat tuh, dia bilang. Walaupun emang dia nggak menikah ya. Tuh lihat tambah sehat. Pastor Mark gitu yang udah lebih tua lagi juga kan. Kemarin tiba-tiba dia ingat, udah masuk gym, angkat besi, angkat dia. Sampai keluar fotonya. Sayang waktu itu Mika nggak foto. Ya, squat. Nah, saudara, pakai dong. Yang minimal, kalau Pastor P bilang, itu beli tuh, yang alat gitu tuh.
Ya, yang pencet-pencet itu. Saya pencet-pencet itu, saya lihat otot saya tambah keras lagi nih. Kenapa, saudara? Karena kita nggak punya konsep, pemikiran, tambah hari, tambah lemah. Ya, kita mempunyai konsep, pemikiran, kebenaran Kristus, Alkitab, karena kita proses, kita duduki tadi warisan kita, yang berkata, tambah hari, tambah kuat. Gimana? Itu warisan loh. Saya nggak usah bayar apa-apa. Saya punya konsep yang bilang bahwa tubuh saya seperti bunga bakung aja itu didandani. Karena dari dalam diberi kehidupan, sehat dia. Sehingga berbunga. Rumput loh, yang hari ini ada, besok nggak ada. Makanya Tuhan bilang, emat semua. Sorry. Apalagi, bukankah kamu jauh melebihi burung gagak tadi disebutnya, tadi di awal. Nah, kita lihat lagi katanya di Perjanjian Baru tuh jarang ya suku-suku disebut lagi. Tapi ada Asher disebut waktu di Lukas 2. Nah, kita belajar dari orang ini namanya Hana. Ya, Hana itu Yohanan, Hana itu Grace. Ya, arti namanya Grace. Ya, kalau Yohanes itu God's Grace. Yohanes, John. Ya, Yohanan, Hanan, ya, Grace. Lagi pula di situ ada Hana. Ya, waktu Yesus diserahkan di bait Allah, ya, waktu umur bahwa terkukurkan waktu umur 8 tahun, 8 hari biasanya disunat. Seorang nabi perempuan, anak Phanuel dari suku Asher, sebutnya suku Asher. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Nah, ini kita ngomong punya ya, sangat lanjut umur. Nanti kita hitung umurnya berapa. Sesudah kawin, dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Berarti kalau misalnya dia kawin umur 17 tahun, ya, dia hidup 7 tahun bersama suaminya, berarti 24 tahun, kan? Ya, 17 tambah 7, 24 tahun. Ya, waktu dia kawin 17 tahun misalnya, emang orang Yahudi mungkin kawin muda ya. 24 tahun, dia udah janda berarti. Ya, 37. Dan sekarang ia janda, ya, setelah 7 tahun sama suami dia janda. Nah, ini sayang di sini pakai dan ya. Dan berumur 84 tahun. Bukan begitu bahasa aslinya. Dia sudah janda selama 84 tahun. Itu, ya. Jadi kalau dijumlahin tadi 23 sama 84 jadi 107. Ya, udah tua banget gitu. Maksudnya gini. Kita nggak sebut tua. Udah banyak umurnya gitu. Makanya kita sebut ya, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon Libanon, ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran bait Tuhan pada masa tua. Berarti pada masa banyak umurnya. Ya, old age itu bukannya tua, tapi old age itu banyak umurnya. Ya, dia tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, dan untuk memberitakan bahwa Tuhan benar, dia gunung batu, tidak ada kecurangan. Artinya apa? Dia Alkitab, bahasa Alkitab itu old age, banyak umur, senior, termasuk Abraham, termasuk Musa, nah termasuk Hana gitu ya. Old age itu nggak ada kaitan sama kelemahan gitu maksudnya. Kalau kita percaya, nah ini dari Asher, berarti tadi pastor cuma mau sampaikan gini, janjinya suku Asher diterima berdasarkan orang yang dicatat di Alkitab namanya Hana. Ya. Dan sekarang ia janda, bukan berumur tapi dia berjanda selama 84 tahun, udah 84 tahun, tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Dalam perjanjian lama kan, Yesus belum mati di kayu salib. Tapi kita lihat janjinya. Dia itu bolak-balik dari rumah ke bait Allah. Ini orang hidup nyari Tuhan, gitu ya. 38. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ, waktu Yesus ada, dia datang dan mengucap syukur kepada Allah. Dia bisa lihat itu juru selamat dan berbicara tentang anak itu, Yesus ya, itu anak yang besar, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dia memproklaim. Jadi, saudara, jadi kita bayangin ini, saya bayangkan ya.
Dia suku Asher. Dia 17 tahun umur waktu menikah, ya nggak disebut sih. Saudara mau jadi 20 juga boleh. Ya, 7 tahun menikah, mati suaminya. Sekarang dia janda 84 tahun. 107 tahun dia umurnya sekarang. Teriak-teriak, ini Mesias, ini Yesus anak Allah. Dia beritakan gitu. Berarti apa? Dia punya suara yang tetap kuat. Saudara jangan pernah berpikir gini, nanti kalau udah tua ngomong atau apa ya, saya nggak bisa contohin ya, nenek udah tua, umumnya udah gemeter. Nggak begitu saudara. Kita tetap kuat. Kita bisa bilang, Yesus juru selamat, kekuatanku, gunung batuku, perisaiku, perlindunganku. Kita nggak harapkan kecelakaan, wabah, bencana yang buruk-buruk. Tidak. Dia proklaim dengan suara keras. Ya, bukan suara lemah, gemeter nenek-nenek, saudara. Bukan. Nah, kita lihat lagi. Ini si Hana. Sekarang kita lihat di Yosua tentang warisan lagi ya. Yosua 15 ayat 15 sekarang. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nah, ini kuncinya, lihat ya. Ini Yosua kan. Dia masuk penduduk Debir. Dia menduduki voice of God. Ya, Debir itu ada artinya kan. Debir itu dahulu kala ialah Kiryat Sefer. Kiryat Sefer itu adalah city of the book, kota buku. Nah, kita bicara perjanjian lama itu mengandung arti ya, mau nama, mau angka, mengandung arti pewahyuan tentang Alkitab. Nah, Yosua mendudukinya. Saudara dan saya menguasainya, mendudukinya. Saudara mau baca, mau janji semua, Tuhan ini milik saya, ini milik saya. Amin Tuhan. Saudara jangan cuma dengar, senang-senang, enak, tapi nggak mau duduki. Karena tempatnya Asher itu luar biasa baik. Rotinya aja roti ya, kalau kita dengar rotinya raja-raja. Ya sampai sekarang itu olive oilnya tuh, minyak zaitunnya yang terbaik dari daerah Sidon itu, Asher. Yang 16. Lalu berkatalah Kaleb. Sorry, tadi bukan Yosua ya. Kaleb ya. Kaleb sama Yosua ya. Kaleb, siapa yang menggebur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Lihat ya. Dia sampai sayembarakan. Ya, Aksa anaknya cantik. Ya, dia berikan pada orang yang menduduki city of the book. 17. Otniel. Nah, Otniel itu namanya artinya Lion of God, singa Tuhan ya. Kita ingat singa Yehuda, nanti kita lihat. Anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya menjadi istrinya. Sampai sini dulu ya, nanti 18-19 kita lihat belakangan. Kita lihat dulu di Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Kayak tadi, singa Tuhan ya, Lion of God, Otniel, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Siapa? Yesus. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dan kita tahu ya, isinya gulungan kitab itu adalah tulisan Tuhan mengenai hidup kita. Gak mungkin Melki 2024 memang bisa maraton, 2005 nanti sakit. Nggak ada begitu, saudara. Ya, rancanganku mengenaimu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan masa depan penuh harapan. Kamu menjadi berkat, kamu menjadi terang, kemuliaan demi kemuliaan, dari iman kepada iman. Jadi tadinya termeterai. Orang bilang, lu ya itu meterai nanti penghukuman nanti. Bukan buat kita, itu meterai roh jahat, dilepas 7 meterai itu. Yaitu khotbah yang lain lagi, itu panjang lagi urusannya kan. Kalau saudara pernah dengar waktu kita membahas kitab Wahyu ini, dia singa Yehuda membuka meterainya.
Ya kenapa Papa Yopi bilang roh-roh jahat? Ya kalau nggak ngapain? Yohanes di Pulau Patmos pakai nangis-nangis, nggak bisa lihat buku apa gulungan kitab itu. Nggak usah nangis, biarin aja termeterai. Orang dilepas, terjadi kuda merah, kuda begini, kuda begitu ya, bencana-bencana. Itu membuktikan saudara dilepas dari itu semua. Ya, karena materai yang kita punya apa dong? Materai Roh Kudus, sama-sama kata materai Roh Kudus. Ya, nanti kita lihat. Terusin Otniel tadi ya. Nah, kemudian ayat 17-nya bilang begini. Apa 17-nya? Udah 18-nya. Ketika perempuan itu tiba, nah tadi istrinya diberikan siapa? Aksa ya. Dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Ayahnya si Kaleb kan. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya dan berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Nah, ini doa 19 orang di perjanjian baru. Jawabnya, "Give me." Ya, berikanlah kepadaku hadiah. Give me. Present. Ya, hadiah. Tuhan, saya terima kebenaran hadiah. Saya terima kasih karunia yang cuma-cuma. Nyata aku berikan, yang kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Nah, mata air bicara firman. Mata air juga bicara Roh Kudus. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu, upper spring, mata air yang di atas, di hulu, dan mata air yang di bawah, lower spring, yang di hilir. Mata air bicara Roh Kudus, bicara firman, Holy Spirit. Yang di atas itu upon, ya di atas. Ya, jadi tadi ketika Musa mengurapi impartasi kepada Yosua, itu di atas. Power. Ya. Untuk ministry, untuk pelayanan. Kalau yang lower itu yang di dalam. Ini yang selama-lamanya udah dimeterai dalam hidup kita. Mata air. Dalam hatimu akan muncul mata air yang terus mengalir seperti kehidupan kekal. Roh Kudus. Guidance, tuntunan, pimpinan, sama-sama katakan. Ya, selama-lamanya. Anointing within. Pengurapan di dalam kita. Ya. Luar biasa, saudara. Ketika kita minta tadi roh hikmat, roh favor, wahyu, itu Tuhan nggak mungkin nggak kasih, saudara. Ya, karena kita menduduki mastering ini firman. Nah, penutup ya. Makanya dijelaskan dalam Filipi 2 ayat 13. Lihat. Saya mulai dari 13 dulu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Work in. Sama-sama karena work in. Ya, baik kemauan. Nah, ini will itu kemauan kan, di dalam kan. Guidance, pimpinan. Baik kemauan, Allah yang mengerjakan, Roh Kudus yang mengerjakan, maupun pekerjaan. Nah, pekerjaan itu to work. Pekerjaan. Nah, ini perlu power menurut kerelaannya. Nah, ini ayat 12-nya kan sering dipakai untuk disalahgunakan kan. Orang bilang, "Wah, kerjakan keselamatan. Seolah-olah keselamatan di mana? Kerjakan untuk selamat gitu. Salah ayatnya bilang begini. Kayak kalau saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, kita taat, terima, ya kan? Karena itu tetaplah kerjakan, work out, bukan work for. Ya, jadi kita nggak usah digentarkan kalau orang bilang kerjakan keselamatan. Work for, bukan work for, maaf, work out, praktek tuh keselamatan. Dengan takut dan gentar, tuh takut dan gentar, gemeteran gitu, bukan. Karena kita melihat amazed gitu, sampai fear and tremble tuh. Melihat betapa kebaikan Tuhan. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata Paulus. Ya, praktek, work out. Kenapa? Karena Allah work in. Amin. Ya, jadi inilah kehidupan Kristen. Ketika Tuhan bilang ini, gimana masuk dan menduduki negeri? Ada Roh Kudus, Roh hikmat, ya, yang Tuhan work in di dalam kita, sehingga kita punya power, work out, ya, praktek. Ya,
Jadi di dalam kita, melalui kita. Amin. Nah, sebagai bagian benar-benar terakhir, tadi pastor juga sampaikan tentang Mazmur 119 ayat 148. Ya, aku bangun dan melalui waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Jadi ya pastor singgung soal orang yang kadang-kadang nggak bisa tidur kan. Apa tuh? Orang nggak bisa tidur, insomnia kan. Ya udah renungin firman Tuhan. Daud juga insomnia ternyata. Ya, dia bangun melalui jaga malam tuh jam 3 pagi udah bangun kan. Jadi waktu jaga itu 6, 9, 9, 12, 3 jam tuh. 3, 6, 12, 3, 3, 6. Nah, paling tergelap tuh 3 sampai jam 6 pagi. Nah, ketika dia bangun gak bisa tidur lagi, merenungkan janji. Ya, haga, merenungkan, mater, merenungkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Waduh, kalau domba dibaringkan di padang rumputnya enak banget ya. Saudara, merenungkan seperti itu. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dibawa ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwa kita ya. Dia membiarkan jiwa kita prosper, tenang. Nah, kalau Pastor Prince selalu bilang ini, selalu sih dia ketiduran kalau dia lagi merenungkan itu. Ya, jadi meditasikan maksudnya. Dan PR-nya betul di Matius 7 ayat 11 ya. Ini PR yang disampaikan tadi. Dia bilang ayo dalam hari-hari ini kita merenungkan ayat ini, yang meditasikan. Sudah lihat hasilnya. Saya sih praktis saja ya. Kalau Tuhan sedang bilang ayo perhatikan, ayo renungkan, ya mulai aja hafalin. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, yang jahat aja, kamu yang jahat aja, manusia yang jahat aja. Ya saya punya dulu ada waktu masih punya toko, ada preman. Ya datang sama saya, dia bilang begini. Saya singkat ya ceritanya ya. Terus saya bilang, Tuhan, Roh Kudus nih orang mesti diapain ya? Tuhan tiba-tiba kasih hikmat. Pak Sep, punya anak gak? Punya, dia bilang. Anak saya lagi sakit. Pak Sep, kalau anak Pak Sep jadi kayak Pak Sep ini gimana? Ulah. Kenapa? Dia preman. Maksud saya cuma mau cerita gini. Preman aja gak mau anaknya jadi preman. Ya, dia tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Anaknya sakit, dia spesial mau meres orang yang punya toko supaya ngasih duit. Tapi dia nggak tahu, dia ketemu anaknya Yesus. Makanya saya bilang ini, anaknya sakit ya Pak Sep, boleh nggak saya doain? Dia langsung melembut, saudara. Doain Pak. Iya, saya doain. Boleh Pak. Didoain, nangis dia, saudara. Terus dia bilang ini, Pak, seumur-umur saya belum pernah didoain seperti Bapak ini, katanya. Seumur-umur belum pernah, dia bilang. Paling saya minta duit ke pabrik, ke toko, kemana. Paling saya dikasih duit, diusir, katanya. Dipakein satpam paling. Nggak pernah didoain, nangis dia. Pak, punten, Pak, maaf, Pak, punten. Saya bentar, baru saya kasih uang. Nih, ada sedikit buat anak kamu. Ya, apalagi Bapamu di sorga, ya, how much more, bahkan dia bilang, udah nggak keukur jauhnya Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, jadi saudara gampang ya, minta, duduki, injak, udah minta aja, minta diberi kok, cari mendapat, ketuk dibukakan. Ngerenungin aja itu. Nggak Pak, sudah renungin nggak dapat terusin, saudara. Kenapa? Ya ini sih perkataan saya. Kalau saya lihat makin lama makin berkualitas gitu aja. Yakin. Kenapa? Karena Tuhan tungguin mungkin imannya makin kuat kali, otot imannya makin kuat saya. Karena saya bayangin Kaleb bukan makin lemah, makin kuat ya, nunggu 45 tahun. Makin lama makin kuat, dia bilang. Ya makin kuat. Amin. Ya artinya kita melihat payuhan makin besar. Bisa. Kita memperoleh kompensasi makin besar. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang dengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya.
Ikuti saya berdoa, saudara. Katakan begini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih. Sekarang saya mewarisi target Tuhan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu, Kanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati? Ya, kita akan tutup firman malam hari ini dengan perjamuan kudus. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih tadi. Ya, firman, air, firman Tuhan, dan kita diseka dengan kain lenan halus ya supaya segar. Melalui perjamuan kudus. Ya, kita siapkan semua. Ya, Rasul Paulus bilang gini, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Jadi dia terima sendiri dari Tuhan. Saudara terima sendiri dari Tuhan di rumah saudara, dimanapun saudara berada. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuhku benar-benar makanan, kata Tuhan. Darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit. Ya, benar-benar menguntungkan. Kita discern mengakui tubuh Tuhan. Bahwa tubuh Tuhan diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus semua. Taken away, tidak ada lagi. Ini induk dari segala berkat pengampunan segala dosa. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, ya, menanggung sakit dan penyakit kita. Udah ditimpa ke situ aja. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib, yang antara bumi dengan langit, menyerap semua kutuk, semua kematian, semua murka, semua yang buruk yang harusnya menimpa kita diserap habis oleh Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita bisa rest, bersandar di dadanya, menerima kemurahan kebaikannya aja. Ya, dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi. Tuhan Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat. Demikian saya di bumi. Sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Ya, dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon tadi, ditanam di tepi aliran air. Merambatkan di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, evergreen, sehat. Apa yang diperbuat berhasil, beruntung, prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum terbaik, diolesi butter, dan madu dari gunung batu. Berarti apa? Luar biasa enaknya. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus dibilangnya. Ya, saudara sebut aja, saudara punya masalah apa? Jantung Kristus, bilang jantung Kristus. Paru-paru Kristus, ginjal Kristus. Ya, saya bilang mata Kristus. Mau dari ujung sampai ujung kaki, saudara punya masalah apapun, kalau Kristus nggak punya masalah. Ya, tenggorokan Kristus. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Sudah tidak diperhitungkan, tidak diinput. Continue berada di bawah air terjun. Darah Yesus. Ya, kita ada kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan tadi ya.
Masuk dan menduduki negeri yang berlimpah, mengalir susu dan madu itu berlimpah. Kota-kota, rumah-rumah besar, baik, isinya semuanya. Kita nggak bangun, kita nggak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, berarti harta karun kan? Dalam bejana tanah liatnya, kita yang memilikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada kelaparan, saudara, nggak ada kemiskinan. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Warisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Ya, ini waktunya kita hujan air. Golden oil dari golden pipe, minyak emas dari pipa emas. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, karena roh. Semua janji, semua berkat. Nih, exit good land, se-Alkitab. Luar biasa baik. Ya. Sudah dibayar dengan darah. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasi kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara.